Tuh tauhid. Yakini segalanya punya Allah, terserah Allah, tapi di bawah hukum akal, di atas hukum akal ada hukum agama, hukum syara. Dalam Al-Quran Allah udah bilang, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tak pernah ingkar janji. Itu syarat tuh. Allah tak pernah ingkar janji. Yang berbuat baik tempatnya surga, yang berbuat buruk tempatnya neraka. Tempatnya neraka. Maka keimanan kepada takdir tidak boleh membuat orang malas untuk bekerja dan beribadah. Anda bukan takdir, bukan untuk dipraktekkan. Takdir itu untuk diyakini bahwa apa yang menimpa kita ini adalah bagian kita. Enak atau enak, untung atau rugi, sakit atau sehat, semuanya bagian yang bakal menimpa kita. Hanya kita harus pahami tentang takdir. Kalau itu takdir itu enak, ini perbuatan Allah nih. Contoh, dagang kita untung, enak nggak tuh? Seneng nggak? Seneng. Itu ada tugas dari Allah. Kita kudu bersyukur maknanya. Kudu bersyukur. Dan itu tugas kita. Yang ngasih untung Allah. Tapi tugas kita syukur. Di situ ada kebaikan buat kita. Namanya cara menyambut takdir. Takdir ada enak, ada enak. Pahami ini. Enak dan enak dua-duanya bagus binisbah kepada Allah. Karena punya Dia. Allah nggak salah. Boleh berdaya guna apa saja, suka-suka Dia. Karena itu punya Dia. Kalau punya Allah. Tapi kalau kita jadi pejabat, bukan punya kita. Kewenangan doang ada di kita. Jangan selagu-lagunya. Apa aja diacak-acak, jangan. Ada pertanggungjawaban. Begitu. Allah enggak. Kalau takdir itu enak, seperti nikmat, dagang untung, ini sama dengan kita disuruh bersyukur. Kerjakan syukur. Kalau takdir itu enak, dagang rugi, pengen nggak? Hah? Pengen nggak? Nggak pengen. Semua orang dagang pengen, tapi faktanya rugi. Ada pesan dari Allah. Kita disuruh sabar dan terus berikhtiar. Dan ini tugas kita. Di sini ada surga. Di sini ada surga. Sabar. Kalau takdir itu bentuknya ibadah, kayak ngaji, sholat, artinya kita diberi kemampuan ibadah, ada taufik di sana, ada hidayah di sana. Maka tugas kita menyambutnya dengan penuh keikhlasan, sungguh-sungguh disertai keikhlasan. Kudu sungguh-sungguh. Di situ ada ganjaran. Kalau takdir itu maksiat, orang hakikatnya mabok juga dari Allah, hakikat. Nyolong juga dari Allah, hakikat. Kita nggak boleh nyandar ini. Ini perbuatan Allah, bukan perbuatan kita. Kalau takdir itu maksiat, sama dengan kita disuruh menyesal dan bertaubat. Di situ ada ganjaran. Jangan itu sandarannya. Gua nggak sholat, Allah juga nggak ngasih hidayah, salah dia. Yang kayak begini jorokin dari lantai 2 Al-Madinah. Beneran.
Kata dia, ngapa lu jorokin? Allah, bukan gua. Allah. Kalau Allah enggak takdirin gua jorokin, ya kagak. Lu jangan salahin gua, salahin tapi tangan lu. Nah sama, lu males sholat, badan lu jangan alasan Allah. Begitu ya. Lu males aja mengaji, jangan Allah nggak kasih hidayah nih. Lu males, bilang aja Allah nggak kasih hidayah. Rusak nih tauhidnya. Kalau kita nggak mau ngaji, maknanya kita jawab aja yang jujur. Ngapa lu kagak ngaji? Kita jawab males. Udah gitu aja. Jangan nyalain Allah. Ini Allah belum kasih hidayah. Oh Allah, berarti dia orang baik, Allah yang jahat. Ini kagak bener nih tauhid nih. Begitu, nggak bener nih Allah. Gitu. Ketika dagang rugi, ngapa dagang lu rugi? Udah nasib. Nasib itu maknanya takdir Allah. Bang, daganganmu ini makin maju banget ini. Emang otak gua mencer? Otak gue. Nasib hilang. Berarti Allah tuh takdirnya bikin dagang rugi. Kalau dagang untung bukan takdir. Nah ini rusak tauhidnya. Begitu. Bang, denger anak lu itu ranking 1. Siapa dulu babanya? Ini rusak tauhidnya. Bang, denger anak lu tuh kagak naik kelas. Nasib. Lihat bagaimana dibeda-bedain itu. Kalau ini nasib, yang ono juga nasib. Takdir Allah. Yang bagus-bagus kita, yang jelek-jelek Allah. Ini kagak bener. Yang kayak begini nih, dandani tauhid ini, dandani. Allah tidak pernah berbuat dolim. Kalau ada kita punya doa belum diijabah, jangan salahin Allah. Salahin diri, jangan-jangan kurang ada adab sama Allah. Begitu. Jangan salahin Allah. Tapi gue udah doa. Iya, doa lu udah memenuhi standar adab doa belum? Ada adab doa sebelum berdoa, ada adab doa ketika berdoa, ada adab doa sesudah doa. Lah itu apa adab-adabnya? Nah ini dia. Jangan main salahin Allah dulu. Orang ada aturannya. Ada aturannya. Segalanya. Jangan main salahin Allah. Tapi itu ud'uni. Oh iya, itu perintah berdoa. Jangan ayat itu doa. Kan ada aturannya. Bagaimana cara menjalankan perintah doa ini? Adabnya apa? Jangan di ayat itu. Kan Quran bukan itu doang ayatnya 6616. Baca semuanya. Baru simpulin. Ya jangan gampang nyalain Allah mulu. Begitu gue udah tahajud nih. Ngapa dagang gua rugi? Waduh, nyalain tahajud. Begitu. Ini lain. Ini bunyi mananya udah belum ya? Apa? Oh, tanda. Bukan tanda ngaji berhenti. Oh, bukan. Saya ikut sama Pak Guru. Udah belum? Oh, belum. Allah sayang sama kita, diutus Nabi. Nabi itu pribadinya penyayang. Dan tidak ada sejagat raya orang yang paling sayang sama umatnya selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi ini manusia yang paling disayang oleh Allah. Enggak ada yang paling disayang oleh Allah selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah saking sayangnya sama Nabi, pernah Nabi ditawarin. Nih, coba lihat cerdasnya Rasulullah. Nabi pernah ditawarin sama Allah dan ukur sama kita. Kata Allah sama Nabi, ya Muhammad, lau syi'ta,
ja'altu amra ummataka ilaika. Kata Allah, wahai Nabi Muhammad, kalau ente mau urusan umat ente terserah ente dah. Kalau ente mau urusan umat ente terserah ente. Apakah umat ente mau surga semuanya? Maukah umat ente itu neraka semuanya? Mau umat ente itu semuanya kaya semuanya? Apakah miskin semuanya? Terserahmu, sesukamu. Untuk umatmu saya enggak ikut campur. Terserahmu. Ditawari Nabi sama Allah, mau enggak? Kata Allah, mau enggak? Umatmu terserah kamu saja, saya ikut. Allah. Kalau kita ibarat orang, mau enggak? Pokoknya semua nih dari Sabang sampai Merauke sesuka lu. Kira-kira jawabnya mau apa kagak? Lah mau. Itu kita. Makanya kita nggak dijadiin nabi sama Allah. Kagak model kayak kita. Repot. Sesuai kita nanti berbuatnya. Amanat aja yang bukan milik bisa lagu-lagunya. Begitu. Ada orang bisa dibisikin sama kita, bantuin kakak, maka disuruh menangin kakak. Menangin kakak tuh disingkatnya MK itu. Menangin kakak. Begitu. Menangin kakak tuh singkatannya MK. Bisa aja kita sesuka-suka kita bantuin adeknya tuh. Kalau menangin adek disingkatnya MA. MA tuh menangin adek. Kalau MK menangin kakak. Begitu, bisa aja. Iya, kalau untung bukan kita. Nabi bilang, mau nggak umatmu suka-suka lu? Apa kek? Kalau kita jawabnya mau. Nabi enggak. La ya Rabb, jangan. Emang apa? Begitu kata Allah. Jangan. Umatmu mau surga semua ke? Enggak apa-apa, asal lu mau. Mau neraka semua juga, enggak apa-apa, asal lu mau. Kata Nabi, la ya Rabb, jangan. Kenapa wahai kekasihku Muhammad? Kenapa? Anta arhamu bihim, engkau itu arhamur rahimin. Engkau lebih sayang kepada umatku dibanding saya. Jangan engkau aja ya Rabb, umatku terserah engkau. Jangan terserah saya, terserah engkau. Kenapa? Karena engkau lebih sayang kepada umatku dibanding saya. Kenapa Nabi jawab begitu? Ini namanya cerdasnya Rasulullah. Kecerdasan Nabi. Padahal takdir mau diserahin nama Nabi semuanya. Nabi cerdas. Kenapa Nabi bilang engkau aja jangan saya? Nabi sadar. Nabi orang beriman dan umatnya orang beriman. Al-Quran udah bilang innamal mu'minuna ikhwatun. Orang beriman itu saudara. Nabi saudara kita, sama-sama beriman, mukmin. Sementara Allah Tuhan kita,
sayangnya saudara tidak sama dengan sayangnya pencipta. Sayangnya saudara tidak sama dengan sayangnya penciptanya. Maka Nabi nggak ambil. Adakah sama kesayangan saudara dan kesamaan pencipta? Maka tidak sama ya Rabb. Saya manusia, sayangnya makhluk beda sama sayangnya pencipta. Engkau aja, engkau arhamur rahimin. Karena Nabi nggak terima, diserahin, mau nggak? Enggak. Baik, kata Allah, idzan inni la ukhzika an ummatika abadan. Umatmu enggak bakal saya bikin susah hidupnya, kata Allah. Maka kita kudu banyak baca sholawat biar tergolong pada umatnya Nabi. Iman kepada takdir, jangan banyak protes sama Allah. Hidup jangan banyak protes, tapi hidup harus banyak berproses. Protes bakal nyalahin Allah, berproses bakal nyalahin prosedur kita dalam mengerjakan. Begitu. Dan ini adalah ajaran tentang takdir. Tanamin di otak kita, kalau jatah kita enggak bakal dimakan orang lain. Kita udah mancing dari pagi, dapat gurami 1, kita goreng, taruh di meja makan, innalillahi, kecap lupa, balik ke dapur, ke meja makan, ikan hilang, dimakan kucing. Ini ikan rezeki siapa? Rezeki siapa? Kucing. Itu yakini bukan rezeki kita. Jangan salahin kucing, jangan, salah kita. Iya, jangan, gua udah kerja, jangan. Hidup nikmati. Ingat, Allah udah takdirin dunia sifatnya sementara. Tanamin di otak, dunia ini sementara. Tanamin di otak. Kita baca sama-sama, aku yakin. Baca sama-sama biar bisa. Aku yakin dunia ini sementara. Aku yakin dunia ini sementara. Aku yakin dunia ini sementara. Tanamin di hati, kesusahan yang ada ruginya, untungnya. Jangan sombong. Kalau rugi jangan pesimis. Sementara. Begitu. Jangan dianggap gua kayaknya udah takdirnya susah terus. Ini enggak baca tadi. Ulang lagi. Aku yakin dunia ini sementara. Berarti susah kita sementara. Kalau miskin jangan ngeluh. Kalau yang ngeluh nggak paham takdir. Ada nggak yang suka ngeluh? Nggak ada, alhamdulillah. Jangan ngeluh. Sementara. Kaya pun jangan sombong, sebab sementara. Bentar lagi mau habis lah. Oktober paling. Kita jangan sombong ya. Jangan sombong, nggak lama lah. Segalanya sementara sifatnya, senang sementara, sombong sementara. Mau ngapain? Dan ini yang harus kita pikirin. Maka saya bilang, saudara, pesan saya harus bijak jadi muslim. Harus
bijak. Ini isu nggak berhenti-berhenti. Terus kalau ditanya saudara bagaimana tentang nasab, maka jawabannya nih pakai ngaji nih. Gua lagi puyeng mikirin nasib. Ingat, kalau ditanya bagaimana tentang nasab, jawabannya gua lagi puyeng mikirin nasib. Masuk surga apa masuk neraka gua nih, gua belum tahu. Gua lagi puyeng mikirin itu. Udah gitu aja jawabannya. Gua lagi puyeng mikirin nasib. Biarkan nasab urusan yang alim-alim. Saya nggak mau ikut itu, nggak mau. Saya nggak mau membenar-benarkan yang salah, dan saya tidak mau terjebak menyalah-nyalahkan yang benar. Saya lagi puyeng mikirin nasib. Gua masuk surga apa neraka, ini gua kagak ngerti. Lagi belajar ibadah. Lo jangan rusak iman gue. Begitu. Gua nggak mau menyalah-nyalahkan yang benar dan nggak mau membenar-benarkan yang salah. Terserah lu Pak Dek. Begitu. Gua lagi puyeng mikirin nasib. Surga apa neraka gua kagak ngerti. Ini lagi gini nih. Barangkali lu udah pasti surga, ya terserah. Begitu. Kalau gua belum pasti, ini lagi berupaya. Begitu. Biar jangan stres hidup nih. Jangan stres. Begitu. Bilangin tuh sama para penguasa yang bikin gaduh kayak begini, blok, tutup. Mau sampai kapan kita yang awam diombang-ambing kayak begini? Udahlah. Begitu. Jadi puyeng. Akhirnya muncul istilah baru, ada mukibin, ada mukiman. Begitu. Bikin puyeng sama kita. Kita yang awam nggak mau ngerti itu. Begitu. Kita nggak mau ngerti. Ini ujian bukan buat para habaib, bukan. Ujian ini buat kita umatnya Nabi. Buat kita ujian ini. Mereka mau tinggi, udah Quran. Kita nggak usah. Kita pikirin nasib kita aja nih. Bagaimana biar kita bisa masuk surga. Ini nih pikirin nih. Jangan ke situ-situ kita mah. Ya, jangan ke situ. Situ udah. Kita mah. Jangan kita berlaku kayak orang paling hebatnya orang. Menyalah-nyalahkan yang benar. Ujungnya ratib suruh ditinggalin. Gitu. Jarah. Ujungnya yang bakal dibenci Islam sama kita. Pertama kali kesannya bagus. Menyala-nyala kelompok. Ujungnya yang diserang Arab. Ujungnya Islam. Semua kita ini dari Nabi Adam, imannya aja iman, orang mukmin, udah itu aja, jangan ke situ-situ. Jadi puyeng. Ini ujian bagi kita. Ini lagi nggak enak, ujian nih. Kita harus bisa menjaga hati, jangan berkata buruk. Ini ujian supaya kita selamat. Takdir harus kita imani. Ini namanya disebut badai debu. Namanya apa? Kalau melek kelilipan. Tugas kita merem, pikirin nasib. Tuh, biar selamat. Saudara muslim merem, biar selamat ya. Biar selamat. Banyakin baca sholawat, banyakin baca sholawat. Ini fitnah akhir zaman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga kita semuanya. Akidah kita mengikuti manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Kita ingat Islam kita, Islam Ahlussunnah wal Jamaah, bukan Islam Nusantara, bukan Islam Malaysia, bukan Islam Thailand, bukan Islam Brunei, bukan Islam Arab, tapi Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau kita di kota-kotakin, bakal kita ada pendatang, bakal kita ada pribumi, bakal kita repot, dan Islam kita rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
wa yahsununa an naqra'a hadzal hadits alladhi dzakara umuran kulliyatan dalatan biwuduhin ala wujubil imani bil qadar. Baik sekali di sini bahwa kita membaca akan hadis ini yang menerangkan akan perkara-perkara yang kuliah, yang menunjukkan dengan jelas atas wajibnya beriman kepada takdir. Wa huwa ma rawa Ibnu Majah an Ibnu Dailami, hadisnya yaitu apa yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah daripada Abdullah bin Fairuz Ad-Dailami. Qala, berkata Ibnu Dailami, waqa'a fi nafsi syai'un min hadzal qadari, jatuh di dalam hatiku sesuatu keraguan daripada ini takdir. Khosyitu an yafsuda ala dini, yang aku khawatir bahwa ia merusak atas agamaku wa amri, dan urusanku. Fa'ataitu Ubay bin Ka'ab, lalu aku datang kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala an. Faqultu, aku berkata, ya Abul Mundir, wahai Abul Mundir, innahu qad waqa'a fi nafsi syai'un min hadzal qadar, sesungguhnya sungguh jatuh di dalam hatiku oleh sesuatu yang mengganggu dari ini takdir. Fa khasyitu ala dini wa amri, maka aku khawatir atas agamaku dan urusanku. Fahadisni min dzalika bi syai'in, maka ceritakan olehmu padaku dari yang demikian itu takdir dengan sesuatu hadis. La'allallah an yanfa'ani bihi, moga-moga Allah memberi manfaat Allah akan daku dengan hadis itu. Faqala, lalu berkata Ubay bin Ka'ab, law anna Allah adzaba ahla samawatihi wa ahla ardihi la'adzabahum wa huwa ghairu zalimin lahu. Andai sekiranya bahwa Allah itu menyiksa akan semua penduduk langitnya dan penduduk buminya, niscaya menyiksa Allah pada mereka, padahal Allah tidak zalim bagi mereka. Walau rahimahum, andai Allah memberi rahmat kepada mereka, lakanat rahmatu khairan lahum min a'malihim, niscaya ada rahmatnya itu lebih baik bagi mereka ketimbang amal perbuatan mereka. Walau kana laka mislu jabali Uhud dhahaban aw mislu jabali Uhud tunfiqu fi sabilillah ma qabila minka hatta tu'mina bil qadar. Andai ada bagimu seperti gunung Uhud emas, atau seperti gunung Uhud yang kamu belanjakan di perang Sabil, niscaya Allah tidak terima daripada engkau sehingga kau beriman kepada takdir. Fata'lamu annama asabaka lam yakun yukhti'ak, maka kamu meyakini bahwa apa-apa yang menimpa padamu niscaya tidak akan luput bagimu. Wa annama akhta'aka, dan bahwa apa-apa yang luput padamu lam yakun yusibak, niscaya tidak akan menimpa dirimu. Wa annaka in mitta ala ghairi hadza dakhaltan nar, dan bahwa kamu jika mati atas selain ini keimanan, niscaya masuk kamu ke neraka. Wa la 'alaika an ta'tiya akhi Abdullah ibn Mas'ud, tidak mengapa atasmu bahwa kau datangi saudaraku Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Fatas'alahu, maka lalu kau tanya kepadanya. Fataitu Abdullah, lalu aku bertanya, kata Ibnu Dailami, aku datangi akan Abdullah bin Mas'ud. Fasa'altuhu, lalu aku bertanya kepada beliau. Fadzakara mislama qala Ubay, maka menerangkan Ibnu Mas'ud akan seperti apa yang dikata oleh Ubay bin Ka'ab.
Wa qala dan berkata Ibnu Mas'ud bagiku, wala 'alaika an ta'tiya Hudzaifah, tidak mengapa atasmu bahwa kau datangi akan sahabat Hudzaifah. Fa ataitu Hudzaifah, lalu aku datangi Hudzaifah radhiyallahu anhu. Fa sa'altuhu, lalu aku bertanya pada Hudzaifah. Faqala, lalu Hudzaifah menjawab, misla maqala, akan seperti apa yang dikata oleh Ubay bin Ka'ab dan Ibnu Mas'ud. Wa qala, dan berkata Hudzaifah, iki Zaid bin Sabit, datanglah kamu kepada Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Fas'alhu, lalu kamu tanyakan kepadanya. Fa ataitu Zaid bin Sabit, lalu aku datangi Zaid bin Sabit. Fas'altuhu, lalu aku bertanya kepada beliau. Faqala, maka berkata Zaid bin Sabit, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, lau anna Allah adzaba ahla samawatihi wa ahla ardihi la'adzabahum wa huwa ghairu zalimin lahum. Andai sekiranya Allah itu menyiksa penduduk langit dan penduduk bumi, niscaya Allah menyiksa kepada mereka padahal Allah tidak zalim bagi mereka. Walau rahimahum, andai merahmati Allah pada mereka, lakanat rahmatu khairan lahum min a'malihim, niscaya ada rahmatnya Allah itu lebih baik bagi mereka ketimbang dari amal perbuatan mereka. Walau kana laka mislu Uhudata, andai ada bagimu seperti gunung Uhud dari segi emas, atau mislu Jabal Uhud dhahaban, atau seperti gunung Uhud dari segi emas, tunfiquhu fi sabilillah, kau belanjakan di jalan Allah, ma qabilahu minka, niscaya Allah tidak terima dari engkau, hatta tu'mina bil qadari kulli, sehingga kau imani kepada takdir seluruhnya. Fata'lamu, maka kamu yakini, annama asobaka lam yakun liyukhti'a, bahwa apa-apa yang menimpa padamu niscaya tidak akan meluputkan dirimu. Wa ma'akhtu'aka, dan apa-apa yang luput padamu lam yakun liyusibak, bisa tidak akan menimpa padamu. Wa annaka in mitta ala ghairi hadza dakhaltan nar, dan bahwa engkau jika kau mati atas selain ini iman kepada takdir, niscaya masuk kau ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin beberapa pertemuan lagi kita ngaji fikih. Fikih hatam ini dikit lagi. 2 pertemuan lagi. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini mau closing. Kita udah mau nyimpulin terakhir tentang iman kepada takdir. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam sunannya, Imam Al-Hakim di dalam Mustadraknya, juga Ibnu Majah di dalam kitab sunannya daripada Ibnu Dailami. Nama aslinya Abdullah bin Fairuz radhiyallahu ta'ala. Kata beliau, kata Ibnu Dailami, saya ini sedikit mengganggu berbicara takdir ini dalam hati saya. Ini melayang-layang urusan iman kepada takdir ini. Saya ngeri ini bakal merusak agama saya. Saya ngeri, saya takut keluar dari Islam dengan urusan iman kepada takdir ini. Begitu. Akhirnya saya nggak mau nyimpulin sendiri. Saya datang ke kiai. Datang. Begitulah muslim yang benar. Jangan nonton dari YouTube aja ngomongin nasab langsung percaya aja. Datang ke kiai, datang ke kiai. Ini Abdullah bin Fairuz datang ke sahabat agung Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Ubay bin Ka'ab.
ulama besar yang hari-harinya selalu dengan baca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau bilang, wahai Ubay bin Ka'ab, ada sedikit nyangkut di hati saya ini urusan takdir. Saya ngeri takut keluar dari Islam doang. Tolong dong, ajarin saya urusan takdir ini satu hadis saja. Moga-moga ilmu yang kau sampaikan itu dapat menenangkan saya terkait urusan iman pada takdir ini. Lalu disampaikan jawabannya oleh Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Saya menyimpulin jawaban. Sesudah dijawab oleh Ubay bin Ka'ab, ini jawaban saya tentang takdir kepadamu. Tapi agar supaya kamu lebih mantap tentang takdir, kamu datangin tuh ada kiai gede juga, Abdullah bin Mas'ud, sahabat yang paling dulu masuk Islam, urutan ke-6 masuk Islamnya. Kata Ubay bin Ka'ab, coba ente tanya sama dia tentang takdir. Lalu kemudian datanglah Ibnu Dailami radhiyallahu an kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Ketika datang menyampaikan urusan tentang iman kepada takdir ini bagaimana, lalu kemudian Ibnu Mas'ud menjawab persis jawabannya seperti apa yang dijawab oleh Ubay bin Ka'ab. Tapi Ibnu Mas'ud sendiri begitulah ketawaduannya. Kata beliau, kalau bisa kamu datang sama Mbah Yai Hudzaifah Al-Yamani, sahabat Nabi, makamnya di Irak. Kamu datang sama Hudzaifah. Hudzaifah ini banyak daftar-daftar orang munafik pada dia. Nabi bilang si anu munafik, si anu munafik, si anu munafik, si anu munafik. Dibilang nama Nabi, kamu simpen ya. Mungkin sampai Umar bin Khattab juga nanya sama dia, ada nggak nama saya? Begitu, nggak ada. Tapi ketika ditanya siapa ya? Nggak boleh sama Nabi, nggak boleh diceritakan. Singkatnya datanglah ke Hudzaifah. Lalu kemudian bicara lagi tentang takdir, biar saya keluar dari Islam, kata Ibnu Dailan. Lalu Hudzaifah menjawab persis jawaban kayak jawaban yang disampaikan oleh Ubay bin Ka'ab dan oleh Ibnu Mas'ud. Hudzaifah al-Yamani pun bilang, kalau bisa datang sama Zaid bin Sabit, dia paling mengerti hukum. Zaid ahli faraid, afradukum Zaidun, yang paling paham tentang urusan bagi warisan. Zaid ngerti hukum-hukum, nanya sama Yai Zaid aja. Lalu kemudian Yai Zaid menjawab persis jawabannya seperti apa yang dikata oleh Ubay bin Ka'ab, oleh Ibnu Mas'ud, oleh Hudzaifah al-Yamani. Jawabannya sama. Semua sahabat sama tentang takdir. Apa jawabannya? Saya singkat jawabannya ini karena sama. Kata beliau pada menjawab dari Ibnu Dailami, aku dengar, dua telingaku ini dengar bahwa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, andai Allah menyiksa seluruh makhluknya, malaikat,
soleh, orang kafir, siapa aja, penduduk langit, penduduk bumi, gede, kecil, semuanya disiksa sama Allah. Boleh-boleh saja, dan Allah tidak zalim. Andai semua makhluknya dibikin susah sama Allah, boleh saja, dan Allah tidak zalim. Andai Allah menyayangi sama makhluknya, perlu dipahami kasih sayang Allah, rahmat Allah lebih baik dibanding ibadah yang dikerjakan, dibanding puasa yang dikerjakan, sholat yang dikerjakan, sedekah yang dikerjakan. Masih tinggian rahmatnya Allah. Lalu Nabi bilang, andai kau punya duit segede gunung Uhud, isinya emas. Uhud kan gede, emas semua. Lalu kau sedekahkan kepada fakir miskin. Intinya punya duit triliunan, kau belanjakan di agama semuanya. Artinya saking luar biasanya itu berbuat baik, enggak bakalan imanmu diterima sama Allah, walaupun ibadahnya segede gitu tuh, sebelum kau beriman kepada takdir. Kau yakini yang bakal menimpa kita enggak bakalan meleset, dan yang enggak bakalan menimpa kita enggak bakalan juga meleset. Kalau itu sesuatu bakal menimpa kita, enggak ada yang bisa ngalang-ngalangi. Kalau itu enggak bakalan menimpa kita, enggak bakalan ada yang bisa juga menimpakan kepada kita, sebab semuanya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkatnya saudara, harus kita pahami tentang takdir, karena hadis ini adalah closing keimanan kepada takdir. Tanamkan di hati, Allah Subhanahu wa ta'ala itu mustahil zalim. Allah itu Tuhan yang maha adil. Dan ini kita harus paham, Allah itu Tuhan yang maha adil, tidak pernah zalim. Jangan sampai kita mengatakan begini nih, gua udah sholat, gua udah puasa, gua udah tahajud, ngapa kaki gua kotek-kotek. Kan ada yang kayak gitu. Gua udah sholat, gua udah tahajud, gua udah sedekah, ngapa dagangan gua rugi? Di mana keadilanmu? Jangan sampai kita mengatakan gua udah berbuat baik, masih juga gua difitnah. Di mana keadilan? Ini nanti merusak pada takdir. Pahami bahwa Allah tidak pernah berbuat zalim. Dalam surat Yunus, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, innallaha la yadhlimun nasa syai'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menzalimi manusia barang sedikit pun. Begitu juga dalam ayat yang lain Allah jelaskan, wala yadhlimu rabbuka ahada. Tuhanmu itu tidak pernah berbuat zalim kepada siapapun. Sama yang kafirkah, sama yang mukminkah, sama yang rajin ibadahkah, yang kagak rajin ibadahkah, Allah enggak zalim. Dalam surat Yasin, wal yauma la tudlamu nafsun syai'a wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Pada hari itu
Tidak ada satu jiwa pun yang dizalimi. Enggak ada sama Allah. Dan Anda tidak bakal dapat balasan kecuali kalau dapat balasan itu gegara perbuatan Anda. Bila baik balasannya baik, bila buruk balasannya buruk. Karena itu di dalam surat Fussilat Allah jelaskan, man amila shalihan falinafsi wa man asa'a fa'alaiha wa mallahu bidzallamin lil 'abid. Siapa berbuat baik, keuntungan bagi dirinya. Siapa berbuat jahat, kerugian bagi dirinya. Sebab Tuhan tidak berbuat zalim sama siapapun. Kita harus pahami apa zalim, apa adil. Ini harus ngerti dulu. Zalim itu mendayagunakan sesuatu di luar kepemilikannya. Zalim itu mendayagunakan sesuatu di luar kepemilikannya. Namanya zalim. Adil artinya mendayagunakan sesuatu masih pada miliknya. Adil mendayagunakan sesuatu di wilayah kepemilikannya, namanya disebut adil. Dalam bahasa lain, zalim itu seperti Imam Jurjani di dalam kitabnya Ta'rifat wa Musyaf fi ghairi ma'ani. Zalim itu menaruh sesuatu di luar tempatnya. Berarti adil menaruh sesuatu masih pada tempat. Biar gampang buat kita, yang namanya zalim ngerjain yang di luar miliknya, itu namanya zalim. Biar gampang, kita punya motor 2. Ini biar gampang dulu. Kita punya motor 2, biar gampang kita mencerna. 2, yang satu warnanya merah, yang satu warnanya kuning motornya. Yang merah kita jual, yang kuning kita pakai. Lalu ada yang protes, ngapa yang merah lu jual? Itu merah warna sportif, kuning lu pakai, mana kuning 3 lagi. Begitu. Ada yang protes, yang merah kita jual, yang kuning kita pakai, diprotes. Kira-kira jawaban kita apa? Hah? Kira-kira jawaban kita apa? Hah? Punya gue, suka-suka gue. Yang mana ke yang gue jual? Jawab begitu salah nggak? Kenapa kagak? Kenapa kagak? Emang punya sendiri, benar nggak? Nah, jagat raya ini semuanya punya Allah. Dalam surat yang sering dibaca dalam tahlilan, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Setelah Baqarah, yang di langit, yang di bumi punya Allah. Punya Allah. Yang di langit, yang di bumi punya Allah. Ini yang ngaji ini punya Allah. Kita biar gampang, kalau yang ngaji dia bingung lagi. Kita ini punya Allah. Karena kita punya Allah, terserah Allah mau bagaimana ke? Kagak salah, kagak. Kata Nabi, lau annallaha adzaba ahla samawatihi wa ala ardihi la'adzabahu wa huwa ghairu dhalimin lahu. Andai Allah membuat susah kepada makhluknya, boleh saja
dan Allah tidak zalim. Kenapa Allah tidak zalim? Kenapa Allah tidak zalim? Punya Allah. Pahami itu. Kenapa Allah tidak zalim? Punya dia, punya Allah. Suka-suka dia Allah. Sehingga tidak ada hak buat kita ngomong begini. Gue udah baca ratin, sampai bulukan tuh ratin. Gue udah baca Naria 4.444. Begitu. Gue udah ziarah ke beberapa wadi, sampai naik gunung gue udah terjadi juga. Nyebrang laut juga gue udah. Begitu. Ngapa gue udah ibadah mulu nih sampai detik ini belum dikasih keturunan? Salah gue apa? Ini rusak, Allahnya rusak. Ngapa gue udah ibadah, gue udah sedekah juga tiap Jumat? Ngapa dagangan gue rugi depan rumah? Jumat juga orang. Ngapa dagangannya pakai maju? Tol kembang aja di pasar kembang punya 5. Ngapa gue aku juga susah? Orang yang dari begini bermasalah pada tauhid. Dia menggugat Tuhan. Di mana keadilanmu? Di mana keadilanmu? Berarti kau zalim. Dia tidak ngerti bahwa apa aja yang dikerjakan oleh Allah masih di wilayah Allah. Pokoknya takdir semuanya, mau baik mau buruk, semuanya punya Allah. Baik dan buruk binisbah kepada kita, tidak binisbah kepada dia. Kalau kepada dia, wa kullu fi'lillah jamil. Semua apa yang Allah kerjakan catat semua. Baik dan buruknya menimpa kepada kita. Biar gampang. Contoh film. Ada orang bikin film apa ya? Putu Wijaya. Sutradara bikin film Satria Bambu Kuning. Ada jagoannya namanya Bari Prima, bikin musuh namanya Advent Bangun. Begitu. Benar nggak? Saya dapat bocor dari guru Jamal. Itu bagi Putu Wijaya enggak salah. Bikin jagoan, bikin musuh enggak ada yang salah, cakep. Namanya dia membuat skenario. Tapi buat Advent Bangun jelek karena dia musuh. Kalau buat Berterima bagus, dia jagoan. Buat dia, tapi bagi yang punya film sutradara semuanya bagus. Paham nggak? Ini bukan menyamakan Putu Wijaya Allah, bukan. Ini biar gampang dicerna. Kita punya ayam 2. Ayam 2. Yang satu kita potong. Yang satu kita potong. Bismillah, doa-doa. Karena didoa-doai ayam ini, maka dimuliakan, dimandiin, nggak boleh air dingin, air hangat, karena didoa-doain air panas, benar nggak? Tuh, kalau didoa-doain dimandiin, mati juga. Bukan sekedar gitu, dimandiin pakai air panas, tapi juga ditakziahi. Ada yang nyiapin bawang, mau bikin opor, ada yang bikin santan, itu takziah tuh. Dimasak, lalu kemudian dikasih makan kepada anak-anaknya dan tamunya. Ini orang bagus gak nih? Bagus gak? Bagus. Yang satu ayamnya mati kena penyakit apa namanya ya? Apa namanya? Berbulu. Flu burung. Gitu.
kena flu burung, mati. Karena enggak didoain matinya. Ayam enggak ada doain, ya enggak dimuliain. Begitu. Cabutin juga si bulunya. Dimasak. Disebut ayam kire. Mati kemarin. Walaupun seminggu masih kemarin juga. Kasih tamu. Bagus sama buruk? Buruk. Walaupun perbuatannya katanya bagus. Begitu. Jadi saudara, segala makhluk yang ada ini semuanya punya Allah. Semuanya punya Allah. Maka kita harus pahami, Allah Subhanahu wa ta'ala itu kataba ala nafsihi rahmah. Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Sabaqat rahmati ala ghadabi. Allah udah janji. Allah buat program semuanya. Andai semua orang dibikin susah oleh Allah, boleh. Kenapa? Dia punya Allah. Andai semua orang dibikin senang semuanya, boleh. Kenapa? Punya Allah. Andai semua orang demen sama kita, boleh nggak? Kenapa? Punya Allah. Andai semua orang benci sama kita, boleh? Boleh. Kenapa? Punya Allah. Terserah. Dan Allah tidak zalim. Andai Allah berikan kita ngaji, dapat rahmat, berikan rahmat, mata kita rahmat, telinga kita rahmat, hidung kita rahmat, lidah kita rahmat, darah kita masih mengalir rahmat, semua rahmat. Andai Allah kasih rahmat sama kita, maka rahmatnya Allah itu lebih tinggi dibanding ibadah yang kita kerjakan. Yang harus kita pahami tentang takdir, rezeki yang bakal menjadi bagian kita, tanamin di hati, nggak bakalan diambil oleh orang lain. Rezeki yang dimakan oleh orang lain itu pastikan bukan bagian rezeki kita. Tidak ada yang bisa ngalangin rezeki kita. Jadi nggak usah banyak datang ke dukun. Dukun ngapa warung ini sepi? Begitu. Dukun. Jadi kita nggak usah. Jangan nyalain. Mesti ada perbuatan kita yang keliru. Andai orang dimasukin ke neraka semuanya, boleh. Biar kata tukang ibadah, boleh nggak? Boleh nggak? Kenapa? Punya Allah. Andai semua orang yang durhaka dimasukin ke surga semuanya, boleh nggak? Boleh. Ini namanya akal. Namanya akal. Tuh tauhid. Yakini segalanya punya Allah. Terserah Allah. Tapi di bawah hukum akal, di atas hukum akal ada hukum agama, hukum syara. Dalam Al-Quran Allah udah bilang, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tak pernah ingkar janji. Itu syarat tuh. Allah tak pernah ingkar janji. Yang berbuat baik tempatnya surga, yang berbuat buruk tempatnya neraka. Tempatnya neraka. Maka keimanan kepada takdir tidak boleh membuat orang malas untuk bekerja dan beribadah. Anda bukan takdir bukan untuk dipraktekkan,
takdir itu untuk diyakini bahwa apa yang menimpa kita ini adalah bagian kita. Enak atau enak, untung atau rugi, sakit atau sehat, semuanya bagian yang bakal menimpa kita. Hanya kita harus pahami tentang takdir. Kalau itu takdir itu enak, ini perbuatan Allah nih. Contoh, dagang kita untung, enak nggak tuh? Seneng nggak? Seneng. Itu ada tugas dari Allah. Kita kudu bersyukur maknanya. Kudu bersyukur. Dan itu tugas kita. Yang ngasih untung Allah. Tapi tugas kita syukur. Di situ ada kebaikan buat kita. Namanya cara menyambut takdir. Takdir ada enak, ada enak. Pahami ini. Enak dan enak dua-duanya bagus binisbah kepada Allah. Karena punya Dia. Allah nggak salah. Boleh berdaya guna apa saja, suka-suka Dia. Karena itu punya Dia. Kalau punya Allah. Tapi kalau kita jadi pejabat, bukan punya kita. Kewenangan doang ada di kita. Jangan salah lagu-lagunya. Apa aja diacak-acak, jangan. Ada pertanggungjawaban. Begitu. Allah enggak. Kalau takdir itu enak, seperti nikmat, dagang untung, ini sama dengan kita disuruh bersyukur. Kerjakan syukur. Kalau takdir itu enak, dagang rugi, pengen nggak? Hah? Pengen nggak? Nggak pengen. Semua orang dagang pengen, tapi faktanya rugi. Ada pesan dari Allah. Kita disuruh sabar dan terus berikhtiar. Dan ini tugas kita. Di sini ada surga. Di sini ada surga. Sabar. Kalau takdir itu bentuknya ibadah, kayak ngaji, sholat, artinya kita diberi kemampuan ibadah, ada taufik di sana, ada hidayah di sana. Maka tugas kita menyambutnya dengan penuh keikhlasan. Sungguh-sungguh disertai keikhlasan. Kudu sungguh-sungguh. Di situ ada ganjaran. Kalau takdir itu maksiat, orang hakikatnya mabok juga dari Allah, hakikat. Nyolong juga dari Allah, hakikat. Kita nggak boleh nyandar ini. Ini perbuatan Allah, bukan perbuatan kita. Kalau takdir itu maksiat, sama dengan kita disuruh menyesal dan bertaubat. Di situ ada ganjaran. Jangan itu sandarannya. Gua nggak sholat Allah juga, nggak ngasih hidayah, salah dia. Yang kayak begini jorokin dari lantai 2 Al-Madinah. Beneran. Kata dia, ngapa lu jorokin? Allah, bukan gua. Allah. Kalau Allah nggak takdirin gua jorokin, ya kagak. Lu jangan salahin gua, salahin tapi tangan lu. Nah sama, lu males sholat, badan lu, jangan alasan Allah. Begitu ya. Lu males aja mengaji, jangan Allah nggak kasih hidayah nih. Lu males, bilang aja Allah nggak kasih hidayah. Rusak nih tauhidnya. Kalau kita nggak mau ngaji, maknanya kita jawab aja yang jujur. Ngapa lu kagak ngaji? Kita jawab males. Udah gitu aja. Jangan nyalain Allah. Ini Allah belum kasih hidayah. Oh Allah, berarti dia orang baik, Allah yang jahat. Ini kagak bener nih tauhid nih. Begitu, nggak bener nih Allah. Gitu. Ketika dagang rugi, ngapa dagang lu rugi? Udah nasib.
Nasib. Nasib itu maknanya takdir Allah. Bang, daganganmu ini makin maju banget ini. Emang otak gua mencer? Otak gue. Nasib hilang. Berarti Allah tuh takdirnya bikin dagang rugi. Kalau dagang untung bukan takdir. Nah, ini rusak tauhid. Begitu. Bang, denger-denger anak lu itu ranking 1. Siapa dulu babanya? Ini rusak tauhidnya. Bang, denger-denger anak lu tuh kagak naik kelas. Nasib. Lihat bagaimana dibeda-bedain itu. Kalau ini nasib, yang ono juga nasib. Takdir Allah. Yang bagus-bagus kita, yang jelek-jelek Allah. Ini kagak bener. Yang kayak begini nih, dandani tauhid ini, dandani. Allah tidak pernah berbuat dolim. Kalau ada kita punya doa belum diijabah, jangan salahin Allah. Salahin diri, jangan-jangan kurang ada adab sama Allah. Begitu. Jangan salahin Allah. Tapi gue udah doa. Iya, doa lu udah memenuhi standar adab doa belum? Ada adab doa sebelum berdoa, ada adab doa ketika berdoa, ada adab doa sesudah doa. Lah itu apa adab-adabnya? Nah ini dia. Jangan main salahin Allah dulu. Orang ada aturannya. Ada aturannya. Segalanya. Jangan main salahin Allah. Tapi itu ud'uni. Oh iya, itu perintah berdoa. Jangan ayat itu doa. Kan ada aturannya. Bagaimana cara menjalankan perintah doa ini? Adabnya apa? Jangan di ayat itu. Kan Quran bukan itu doang ayatnya 6616. Baca semuanya. Baru simpulin. Ya jangan gampang nyalain Allah mulu. Begitu gua udah tahajud nih. Ngapa dagang gua rugi? Waduh, nyalain tahajud. Begitu. Ini lain. Ini bunyi mananya udah belum ya? Apa? Oh, tanda. Bukan tanda ngaji berhenti. Oh, bukan. Saya ikut sama Pak Guru. Udah belum? Oh, belum. Allah sayang sama kita, diutus Nabi. Nabi itu pribadinya penyayang. Dan tidak ada sejagat raya orang yang paling sayang sama umatnya selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi ini manusia yang paling disayang oleh Allah. Enggak ada yang paling disayang oleh Allah selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah saking sayangnya sama Nabi, pernah Nabi ditawarin. Nih, coba lihat cerdasnya Rasulullah. Nabi pernah ditawarin sama Allah dan ukur sama kita. Kata Allah sama Nabi, ya Muhammad, law syi'ta ja'altu amra ummataka ilaika. Kata Allah, wahai Nabi Muhammad, kalau ente mau, urusan umat ente terserah ente dah. Kalau ente mau, urusan umat ente terserah ente. Apakah umat ente mau surga semuanya? Maukah umat ente itu neraka semuanya? Mau umat ente itu semuanya kaya semuanya? Apakah miskin semuanya? Terserahmu, sesukamu. Untuk umatmu saya enggak ikut campur. Terserahmu. Ditawari Nabi.
sama Allah. Mau enggak? Kata Allah, mau enggak? Umatmu terserah kamu saja. Saya ikut Allah. Kalau kita ibarat orang, mau enggak? Pokoknya semua nih, dari Sabang sampai Merauke, sesuka lu. Kira-kira jawabnya mau apa kagak? Lah mau. Itu kita. Makanya kita nggak dijadiin nabi sama Allah. Kagak model kayak kita. Repot. Sesuai kita nanti berbuatnya. Amanat aja yang bukan milik, bisa lagu-lagunya. Begitu. Ada orang bisa dibisikin sama kita. Bantuin kakak, maka disuruh menangin kakak. Menangin kakak tuh disingkatnya MK itu. Menangin kakak. Begitu. Menangin kakak tuh singkatannya MK. Bisa aja kita sesuka-suka kita bantuin adeknya tuh. Kalau menangin adek disingkatnya MA. MA tuh menangin adek. Kalau MK menangin kakak. Begitu, bisa aja. Iya, kalau untung bukan kita. Nabi bilang, mau nggak umatmu suka-suka lu? Apa kek? Kalau kita jawabnya mau. Nabi enggak. La ya Rabb. Jangan. Jangan. Emang apa? Begitu kata Allah. Jangan. Umatmu mau surga semua ke? Enggak apa-apa, asal lu mau. Mau neraka semua juga, enggak apa-apa, asal lu mau. Kata Nabi, la ya Rabb, jangan. Kenapa wahai kekasihku Muhammad? Kenapa? Anta arhamu bihim. Engkau itu arhamur rahimin. Engkau lebih sayang kepada umatku dibanding saya. Jangan. Engkau aja ya Rabb. Umatku terserah engkau. Jangan terserah saya. Terserah engkau. Kenapa? Karena engkau lebih sayang kepada umatku dibanding saya. Kenapa Nabi jawab begitu? Ini namanya cerdasnya Rasulullah. Kecerdasan Nabi. Padahal takdir mau diserahin nama Nabi semuanya. Nabi cerdas. Kenapa Nabi bilang engkau aja jangan saya? Nabi sadar. Nabi orang beriman dan umatnya orang beriman. Al-Quran udah bilang innamal mu'minuna ikhwatun. Orang beriman itu saudara. Nabi saudara kita, sama-sama beriman, mukmin. Sementara Allah Tuhan kita, sayangnya saudara tidak sama dengan sayangnya pencipta. Sayangnya saudara tidak sama dengan sayangnya penciptanya. Maka Nabi nggak ambil. Adakah sama kesayangan saudara dan kesamaan pencipta? Maka tidak sama ya Rabb. Saya manusia, sayangnya makhluk beda sama sayangnya pencipta. Engkau aja, engkau arhamur rahimin. Karena Nabi nggak terima diserahin. Mau nggak? Enggak. Baik, kata Allah,
idzan inni la ukhzika an ummatika abadan. Umatmu enggak bakal saya bikin susah hidupnya, kata Allah. Maka kita kudu banyak baca sholawat biar tergolong pada umatnya Nabi. Iman kepada takdir, jangan banyak protes sama Allah. Hidup jangan banyak protes, tapi hidup harus banyak berproses. Protes bakal nyalahin Allah, berproses bakal nyalahin prosedur kita dalam mengerjakan. Begitu. Dan ini adalah ajaran tentang takdir. Tanamin di otak kita, kalau jatah kita enggak bakal dimakan orang lain. Kita udah mancing dari pagi, dapat gurami 1, kita goreng, taruh di meja makan, innalillahi, kecap lupa, balik ke dapur, ke meja makan, ikan hilang, dimakan kucing. Ini ikan rezeki siapa? Rezeki siapa? Kucing. Itu yakini bukan rezeki kita. Jangan salahin kucing, jangan, salah kita. Iya, jangan. Gua udah kerja, jangan. Hidup nikmati. Ingat, Allah udah takdirin dunia sifatnya sementara. Tanamin di otak, dunia ini sementara. Tanamin di otak. Kita baca sama-sama, aku yakin. Baca sama-sama biar bisa. Aku yakin dunia ini sementara. Aku yakin dunia ini sementara. Aku yakin dunia ini sementara. Tanamin di hati, kesusahan yang ada ruginya, untungnya. Jangan sombong. Kalau rugi jangan pesimis. Sementara. Begitu. Jangan dianggap gua kayaknya udah takdirnya susah terus. Ini enggak baca tadi. Ulang lagi. Aku yakin dunia ini sementara. Berarti susah kita sementara. Kalau miskin jangan ngeluh. Kalau yang ngeluh enggak paham takdir. Ada enggak yang suka ngeluh? Enggak ada, alhamdulillah. Jangan ngeluh. Sementara. Kaya pun jangan sombong, sebab sementara. Bentar lagi mau habis lah. Oktober paling. Kita jangan sombong ya. Jangan sombong, enggak lama lah. Segalanya sementara sifatnya, senang sementara, sombong sementara. Mau ngapain? Dan ini yang harus kita pikirin. Maka saya bilang, saudara, pesan saya harus bijak jadi muslim. Harus bijak. Ini isu nggak berhenti-berhenti. Terus kalau ditanya saudara bagaimana tentang nasab, maka jawabannya nih pakai ngaji nih. Gua lagi puyeng mikirin nasib. Ingat, kalau ditanya bagaimana tentang nasab, jawabannya gua lagi puyeng mikirin nasib. Masuk surga apa masuk neraka gua nih, gua belum tahu. Gua lagi puyeng mikirin itu. Udah gitu aja jawabannya. Gua lagi puyeng mikirin nasib. Biarkan nasab urusan yang alim-alim. Saya nggak mau ikut itu, nggak mau. Saya nggak mau membenar-benarkan yang salah, dan saya tidak mau terjebak menyalah-nyalahkan yang benar. Saya lagi puyeng mikirin
nasib, gua masuk surga apa neraka, ini gua kagak ngerti. Lagi belajar ibadah, lo jangan rusak iman gue. Begitu. Gua nggak mau menyalah-nyalahkan yang benar dan nggak mau membenar-benarkan yang salah. Terserah lu Pak. Begitu. Gua lagi puyeng mikirin nasib, surga apa neraka, gua kagak ngerti. Ini lagi gini nih. Barangkali lu udah pasti surga, ya terserah. Begitu. Kalau gua belum pasti, ini lagi berupaya. Begitu. Biar jangan stres hidup nih. Jangan stres. Begitu. Bilangin tuh sama para penguasa yang bikin gaduh kayak begini, blok, tutup. Mau sampai kapan kita yang awam diombang-ambing kayak begini? Udahlah. Begitu. Jadi puyeng. Akhirnya muncul istilah baru, ada mukibin, ada mukiman. Begitu. Bikin puyeng sama kita. Kita yang awam nggak mau ngerti itu. Begitu. Kita nggak mau ngerti. Ini ujian bukan buat para habaib, bukan. Ujian ini buat kita umatnya Nabi. Buat kita ujian ini. Mereka mau tinggi, udah Quran. Kita nggak usah. Kita pikirin nasib kita aja nih. Bagaimana biar kita bisa masuk surga. Ini nih pikirin nih. Jangan ke situ-situ kita mah. Ya, jangan ke situ udah kita mah. Jangan kita berlaku kayak orang paling hebatnya orang. Menyalah-nyalahkan yang benar. Ujungnya ratib suruh ditinggalin. Gitu. Jarah, ujungnya yang bakal dibenci Islam sama kita. Pertama kali kesannya bagus. Menyala-nyala kelompok. Ujungnya yang diserang Arab, ujungnya Islam. Semua kita ini dari Nabi Adam, imannya aja iman, orang mukmin, udah itu aja, jangan ke situ-situ. Jadi puyeng. Ini ujian bagi kita. Ini lagi nggak enak, ujian nih. Kita harus bisa menjaga hati, jangan berkata buruk. Ini ujian supaya kita selamat. Takdir harus kita imani. Ini namanya disebut badai debu. Namanya apa? Kalau melek kelilipan. Tugas kita merem, pikirin nasib. Tuh, biar selamat. Saudara muslim merem, biar selamat ya. Biar selamat. Banyakin baca sholawat, banyakin baca sholawat. Ini fitnah akhir zaman. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala jaga kita semuanya. Akidah kita mengikuti manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Kita ingat Islam kita, Islam ahlus sunnah wal jamaah. Ini kesimpulannya. Kitab kita ini udah habis. Islam kita Islam ahlus sunnah wal jamaah. Bukan Islam Nusantara, bukan Islam Malaysia, bukan Islam Thailand, bukan Islam Brunei, bukan Islam Arab, tapi Islam ahlus sunnah wal jamaah. Kalau kita di kota-kotakin, bakal kita ada pendatang, bakal kita ada pribumi, bakal kita repot. Dan Islam kita rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dunia dan akhirat kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca Fatihah untuk Harmai Buket. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala terima infaknya. Allah ganti berlipat-lipat ganda. Allah lancarkan usaha-usahanya. Dan Allah sampaikan ganjaran pahalanya kepada almarhumah Ibunda Soekarni binti Martaji. Juga ini dari infak atas nama Jamaah Majlis Talim Al-Madinah 5.000 rupiah. Mudah-mudahan keluarga besar Al-Madinah semuanya dimudahkan urusannya, dikuatkan iman Islamnya, diqabul hajat dunia hajat akhiratnya, dilancarkan usaha-usahanya. Allah berikan akidahnya makin kuat mengikuti manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Juga anak keturunannya pada tinggi derajatnya. Al-Fatihah.